apakah Rothschild sampai saat ini masih mendanai? Keturunan-keturunannya masih, ya. Rothschildnya sudah nggak ada. Rothschild yang masa dulu sudah nggak ada. Tidak hanya Rothschild saja, tapi banyak sekali, ya. Bahkan mereka di dalam Al-Quran juga disebutkan semangat mereka untuk berinfak, ya, di dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin sangat besar sekali. Maka kalau ini tidak diimbangi dengan semangat kita untuk jihad bil mal, ya, berjihad dengan kemampuan harta kita, nah maka tentu ini tidak menjadi pertarungan yang tidak seimbang. Gitu. Mereka begitu semangat, ya, dukungan materi mereka begitu sangat besar, ya. Tetapi kita umat Islam tidak memiliki semangat yang sama seperti mereka. Mestinya harus lebih, ya. Janji Allah lebih jelas untuk kita bagaimana bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sampai berlipat ganda menjadi 700 kebaikan. Ya. Jadi dukungan finansial, ya, sangat besar. Dan ini pula sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Ketika umat Islam, tadi Ustadz Felix menjelaskan, senang sekali penguasa-penguasanya saat itu membuat istana-istana begitu, ya. Kemudian menjadikan kas negara menjadi defisit. Akhirnya mereka harus minjam. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi ini bikin bank. Kaum muslimin minjam ke situ, ke bank itu. Lama-lama karena terikat, ya. Karena terikat, akhirnya orang-orang Yahudi ini memberikan syarat, ya. Jika kamu mau minjam ke sini atau minimal diringankan beban-bebannya, maka kamu harus ikut apa kata kami. Gitu kira-kira. Ini persis mungkin terjadi kepada bangsa kita saat ini, gitu. Karena kita tergantung kepada orang lain, terlilit hutang kita, maka dengan mudah pihak lain itu akan mendikte kita. Nah ini faktanya demikian, ya, faktanya demikian. Maka pada satu sisi kita sebagai umat juga harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas kita dalam banyak hal, termasuk juga kapasitas kemampuan ekonomi kita. Bukan di dalam rangka kita menumbuhkan hubud dunia itu, ya, wa karahiyatul maut itu, tetapi di dalam rangka untuk mendanai umat ini menuju kebangkitannya. Menuju kebangkitan. Karena ini tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa menafikan bahwa berdirinya negara Israel itu berkat dukungan dana yang luar biasa besarnya dari keluarga itu, ya. Luar biasa besarnya. Bagaimana mereka mendirikan perumahan-perumahan, bagaimana mereka menggiring, ya, orang-orang yang tadinya berada di luar Palestina, berada di luar Yerusalem, mau mereka masuk ke sana, gitu. Itu kan butuh modal besar, membutuhkan propaganda yang luar biasa. Dan itu membutuhkan biaya, ya. Jadi ini satu proyek yang mustahil pada masa itu, tetapi mampu direalisasikan oleh Herzl itu, ya. Tentu dengan dukungan strategi dan dukungan dana. Kalau tidak ada dana, tidak ada biaya, tidak mungkin akan terwujud itu negara Israel, ya. Nah maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Tadi saya sedikit menyinggung bahwa kita barangkali juga perlu mempelajari semangat Herzl itu, bagaimana taktiknya dan seterusnya, ya. Ini sejarah bagi kita sebagai sebuah pelajaran. Baik, terima kasih.